Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perbankan syariah pada mata kuliah aspek hukum lembaga syariah, dosen pengajar Muhammad Hasri MH. Di sini kami akan mempresentasikan terkait seputar perbankan syariah itu sendiri. Mulai dari pengertian perbankan syariah, tujuan perbankan syariah, dan fungsi perbankan syariah, terkait produk perbankan syariah, terkait perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, dan juga akad yang digunakan dalam perbankan syariah itu sendiri. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan mempresentasikan materi yang telah diamanahkan kepada kami. Adapun dalam kelompok kami berjumlah 5 anggota. Pertama, saya sendiri atas nama Nuzul Anugerah, kemudian Saudara Fitra, kemudian Saudara Muhammad Arafah, kemudian Saudara Muhammad Syafi'i Ali, dan juga Saudara Nali. Pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana dengan menggunakan pendekatan untuk melakukan kegiatan yang melarang penggunaan riba, penggunaan gharar, dan maisir dalam transaksi keuangan. Adapun tujuan dari perbankan syariah ini adalah untuk menyediakan layanan yang berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan juga nilai-nilai Islam. Fungsi perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan layanan perbankan lainnya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Baik, langsung saja materi selanjutnya tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, prinsip utama. Prinsip utama bank syariah yaitu bagi hasil, jual beli, dan sewa, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional memiliki prinsip utama yaitu riba. Yang kedua, sumber hukum. Dalam bank syariah memiliki sumber hukum Al-Quran, Sunnah, dan fatwa DSN MUI. Sedangkan bank konvensional hanya bersumber pada hukum positif atau peraturan perundang-undang, peraturan perbankan. Yang ketiga, yaitu tujuan. Bank syariah memiliki tujuan orientasi dunia dan akhirat atau profit dan falah. Sedangkan bank konvensional memiliki tujuan orientasi profit maksimal. Yang keempat, konsep uang. Dalam bank syariah, uang sebagai alat menukar, bukan sebagai komoditas. Berbeda dengan bank konvensional, uang sebagai komoditas. Dan yang kelima, hubungan nasabah dan bank. Dalam bank syariah biasanya kemitraan, jual beli, sewa, dan titipan. Sedangkan bank konvensional biasa disebut kreditur dan debitur. Yang keenam, pengawasan terhadap bank syariah yaitu OJK dan Badan Pengawasan Syariah. Sedangkan bank konvensional hanya OJK. Yang ketujuh, produk pinjaman. Bank syariah memiliki produk pinjaman, diantaranya seperti pembiayaan, seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah. Berbeda dengan bank konvensional, produk pinjaman yaitu kredit. Ke-8 itu konsep risiko. Dalam bank syariah, risiko ditanggung bersama bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional risiko umumnya ditanggung peminjam. Yang ke-9, denda keterlambatan. Dalam bank syariah bersifat sosial seperti infak, sedekah, bukan keuntungan bank. Sedangkan bank konvensional penalti atau denda sebagai pendapatan bank. Yang ke-10 yaitu investasi. Bank syariah yaitu hanya pada sektor yang halal dan real, sedangkan bank konvensional pada sektor apa saja selama itu legal. Yang ke-11 yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial dalam bank syariah itu bisa menerima dan menyalurkan ziswaf, zakat,
sedekah, wakaf, infak. Berbeda dengan bank konvensional. Produk penghimpunan dana pada bank syariah umumnya menggunakan akad wadiah atau titipan dan mudarabah atau bagi hasil. Tabungan syariah simpanan yang penarikannya diatur sesuai ketentuan bank, bisa menggunakan buku tabungan, ATM atau mobil banking. Akad dan aturan. Bank bertindak sebagai penitip dan menjamin dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank dan nasabah bisa mendapatkan bonus, tapi tidak dijamin dan besarnya tidak ditentukan di awal. Fatwa DSMUI nomor 02 DSMUI 4/2000 tentang tabungan menjelaskan bank bonus wadiah tidak boleh diperjanjikan di muka. KS pasal 280-281 tentang wadiah, mudarabah dan ban nasabah berbagi keuntungan dari pengelolaan dana tabungan dengan nasabah bagi hasil yang disepakati di awal dan ditangguhkan oleh nasabah pemilik modal kecuali jika disebabkan kelalaian bank. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, khususnya pasal 1 ayat 8 tentang produk penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah. Penarikan dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau sarana perintah bayar lainnya, digunakan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Menjelaskan akad utama dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu akad wadiah. Kategori transaksinya di sini yaitu sebagai penghimpun dana. Kemudian fungsinya yaitu sebagai titipan amanah tanpa imbalan wajib. Contoh produk tabungan giro dan tabungan biasa. Kemudian yang kedua yaitu akad mudarabah. Kategori transaksinya di sini sebagai penghimpun dana. Fungsinya yaitu bagi hasil investasi bank penyediaan modal. Contoh produknya tabungan investasi deposito syariah. Kemudian akad yang ketiga yaitu akad murabahah. Kategori transaksinya pembiayaan atau jual beli. Adapun fungsinya di sini sebagai jual beli dengan margin, keuntungan transparan. Contoh produk KPR syariah, pembiayaan kendaraan. Kemudian akad selanjutnya yaitu akad musyarakah atau dalam kategori transaksi pembiayaan atau kemitraan. Kemudian fungsinya yaitu kerjasama modal dengan bagi hasil dan risiko. Contoh produknya di sini pembiayaan proyek, modal usaha bersama. Kemudian selanjutnya itu akad ijaroh, kategori transaksi pembiayaan atau sewa menyewa. Adapun fungsinya di sini sebagai sewa aset, bisa diakhiri kepemilikan atau IMBT. Contoh produk pembiayaan multiguna sewa alat berat. Kemudian selanjutnya akad salam, kategori transaksi pembiayaan atau pesanan muka. Fungsinya jual beli dengan pembayaran tunai di muka. Contoh produk pembiayaan pertanian atau panen dan komoditas. Selanjutnya yaitu akad istisna, kategori transaksi pembiayaan atau pesanan produksi. Adapun fungsinya pemesanan pembuatan barang atau pembayaran bertahap. Contoh produknya pembiayaan konstruksi pembuatan mesin. Kemudian akad yang terakhir yaitu akad kordi, kategori transaksi pembiayaan atau pinjaman sosial. Adapun fungsinya di sini sebagai pinjaman kebijakan tanpa tambahan atau bunga. Contoh produk pinjaman talangan haji dan pinjaman pendidikan. Baiklah, sekian dari presentasi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.